Prinsip terapi latihan juga sebenarnya sama aja dengan latihan pada umumnya. Hanya saja intensitasnya kita sesuaikan dengan rasa nyerinya. Oke, kebayang? Kebayang kan? Di sini kita lihat banyak banget artikel terkait cedera pada saat kita berolahraga. Ada penyebabnya, terus juga jangan diforsir. Olahraga berat atau tidak diforsir itu bisa menyebabkan cedera. Karena itu harus beradaptasi dulu, baru kita berikan beban-beban yang sesuai. Jadi nggak bisa langsung, oh ini harus, ini mau saya kasih beban 20 kilo, itu nggak bisa. Kita harus cari dulu repetisi maksimalnya. Kalau misalnya kita paksa harus beban yang terlalu tinggi, dia bisa cedera. Pengalaman saya waktu itu teman saya di Jogja, dia beban berat. Ternyata dia nggak kuat, otomatis tulangnya dia retak. Karena dia asal aja angkat beban tanpa melihat kemampuan maksimal dia berapa dulu. Di sini ada manajemen ya, manajemen penanganan cedera. Kita saat ini dengan metode yang kita pakai ada RICE, benar nggak? Tapi saat ini sekarang sudah ada update. Yang terakhir yaitu adalah PIS dan LOW, plus LOW. Pernah dengar? Umumnya RICE, ya. Nah, tapi ternyata di tahun 2019 diciptakan ada seorang terapis. Nah, dia mengungkapkan bahwa penanganan cedera awal adalah PIS plus LOW. PIS dulu, baru habis itu LOW. Ini PIS itu adalah Avoid Anti-Inflammation, Compress, dan Elevate. Perlu kita catat bahwa dilakukan langsung pada 24 sampai 72 jam pertama pasca cedera jaringan lunak. Ingat, jaringan lunak bukan fraktur atau patah tulang. Jaringan lunak itu ada otot, ada ligamen, persendian ya. Kita terapkan ke jaringan lunak. Pertama kita bahas tentang protek. Kita akan protek itu adalah untuk membatasi gerak 1-3 hari pertama. Biasanya kalau kita cedera, kita biasanya kalau dia bengkak otomatis terjadi pendarahan, nyeri, dan lain sebagainya. Di 1-2 hari, di 1-3 hari pertama kita batasi gerak itu agar nyeri dan pendarahan itu berkurang dulu. Kita jaga, kita protek. Nah, next yang kedua adalah repair. Tinggikan anggota tubuh yang luka lebih dari jantung agar cairan potensial dari jaringan itu menuju ke arah jantung. Nah, kita tinggikan dulu. Sama metode RICE, tapi ini repair. Kalau di RICE di belakang, kenapa seperti itu? Karena memang jaringan itu mengeluarkan cairan, jaringan rusak ya. Dia mengeluarkan jaringan yang jaringan itu memang harus kembali ke tubuhnya, ke jantung dan sirkulasinya bagus. Next yang ketiga adalah avoid anti-inflammatory. Jangan kita pakai obat-obatan pereda nyeri. Itu saat ini tidak dianjurkan. Kenapa sih nggak dianjurkan? Karena obat-obatan itu bisa menghambat jaringan untuk penyembuhan. Jadi saya nggak tahu, saya nggak sebut mereknya ya, tapi biasanya kalau ada yang cedera ekor, biasanya dari banget, ekor, dan lain sebagainya. Itu saat ini nggak boleh dikasih minuman pereda nyeri, karena itu bahaya dan itu mengganggu. Next yang keempat adalah kompres. Kompres memberikan tekanan. Tekanannya kayak gimana? Tekanannya harus disesuaikan. Nah, tekanan ini berfungsi untuk menghambat peredaran jaringan darah. Jadi kalau misalnya kita ambillah contoh cederanya engkel, bengkak, kita mulai beban
ya boleh, tapi jangan kencang. Nanti yang ada siklus peredaran darah itu malah memperlama penyembuhan cedera itu. Oke? Next yang terakhir adalah edukasi. Nah, biasanya kita sekarang di olahraga itu ada tim terapis. Nah, terapis itu baik itu terapis ataupun pelatih ataupun orang tua ataupun guru, kita harus mengedukasi si pasien atau atlet yang cedera untuk memberitahu bahwa ini jangan dilakukan ini dulu, kamu jangan terlalu banyak bergerak dulu, ataupun kamu jangan lakukan gerakan ini dulu karena itu bisa menghambat penyembuhan. PIS ini dilakukan di jaringan lunak, beda sama tulang. Biasanya di kemajuan ini atau ikatan ini, kalau misalnya ada indikasi patah tulang, kita bawa dia ke suatu daerah. Ya, saya kalau cerita, ini kita bawa ke suatu daerah, kita bawa sini nih. Kita pijit ini lurus, benar? Kenyataannya ada kan? Ya, karena kenyataannya kayak gitu. Saya pernah diskusi dengan teman saya yang dosen juga, kebetulan kita kan di fakultas kedokteran. Ada dokter spesialis ortopedi. Saya tanya, dok, benar nggak sih kalau misalnya patah tulang kita luruskan itu sendiri? Nah, benar ya? Itu realita yang ada. Dia menjelaskan seperti ini. Memang tubuh kita kan melakukan regenerasi sel-sel pastinya. Apabila tulang itu patah dan kita luruskan, tulang itu pasti bisa nyambung. Hanya saja sambungannya benar atau enggak, pas atau enggak. Makanya ini kita sharing ya. Saya sarankan apabila ada peserta kita ataupun keluarga kita ataupun atlet kita patah tulang, kita nggak bisa lakukan PIS ini. Kita langsung bawa dia ke IGD aja untuk ditangani secara medis, itu dengan cara pemasangan pen. Pen itu karena kalau misalnya nggak dipasang pen, takutnya patahannya bergeser dan itu menyebabkan pembentukan jaringan baru, dan itu bisa menyebabkan tubuh kita tidak namanya normal lah ya, kayak gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang kita sharing dulu. Yang bertanya ya. Mohon saya mau tanya masalah cedera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak Sari dari SD Bojong Baru, Kecamatan Suwana. Alhamdulillah latihan pada sore hari ini nyambung sekali apa yang sedang kami rasakan. Terima kasih Bu. Jadi jujur saja saya itu sudah berpuluh-puluh tahun merasakan sakit bagian tulang belakang. Itu diindikasi katanya saraf kejepit. Kira-kira bagaimana cara artinya kita mengobati apa yang tadi dikatakan sama Ibu, cara mengatasinya itu? Oke, siapa? Ya. Ya, nanti di terakhir kita ada video gambar-gambar tentang contoh-contoh latihan. Cara terapinya? Ya, latihannya. Jadi gini, kalau kita ngomongin saraf kejepit ya, kita tetap harus biologis. Kenapa kita harus biologis? Karena memang kita ada MRI, kita cek dulu apakah sarafnya patah
nggak masuknya dan lain sebagainya. Nah setelah itu kalau kita ngomongin terapi untuk saraf kejepit memang sebaiknya adalah berenang gaya dada. Kenapa? Pada saat kita di air, gaya gravitasi kita itu kan nggak ada tuh ngambang. Kalau kita renangnya benar ya, kalau bisa di sana, nah otomatis split tulang belakang kita itu bakal bergerak sesuai dengan porsinya. Tapi itu atas anjuran dokter. Kita di sini sebagai terapis tuker aku deh. Oke, sebagai kita terapis dengan medis, karena kita tidak kaitan kita ada dengan support medis ya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, ini saya HMC nih, saraf kejepit, gimana nih cara nolongnya, cara latihan dan lain sebagainya. Kami di fakultas di ilmu olahraga, kami harus sesuai dengan rujukan dokternya dulu Pak. Kalau misalnya kata dokternya, ini bisa nih kita terapi dengan terapi air. Ada namanya terapi air. Itu kami di ilmu olahraga juga belajar. Ini harus dengan terapi air. Baru kita bikin programnya, kita buat gerakannya seperti ini, baru kita lakukan, berikan kepada pasien. Jadi memang harus konsultasi dulu ke dokter dan ke terapisnya dulu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak kita kan namanya kejepit, saraf kejepit di tulang belakang, kita nggak tahu berapa sentinya masuk ke situ kan, kita nggak bisa memprediksi karena kita bukan dokter. Kalau misalnya memang masih bisa dilatih dengan terapi air, dia bisa, insya Allah bisa kembali semula. Itu adalah yang kami lakukan. Jadi kami berpatokan by medis. Jadi Pak, sama halnya kita terjadi kita olahraga, contoh kita keseleo nih, jatuh, bengkak dan lain sebagainya. Bengkaknya parah banget. Itu kita sebagai seorang terapis kita nggak bisa aja nih. Kita nggak bisa kayak gitu dulu Pak. Kita harus cek dulu ke biomedis. Kalau misalnya ini hanya dislokasinya sedikit bisa direposisi, kita akan reposisi. Tapi kalau ternyata dikhawatirkan jaringan lunak atau ligamennya sobek, itu kan kita bakal memperparah dong, ya nggak? Logikanya kita bakal memperparah cedera itu. Jadi mau nggak mau kita harus disesuaikan dengan medis dulu. Itu ada dokter spesialis olahraga atau spesialis ortopedi, baru kita bantu untuk reposisi. Begitu Pak. Saat ini memang psikolog saya perkembangan seperti itu. Kita nggak bisa berdiri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kita harus kolaborasi seperti itu. Begitu Pak. Ada kata-kata. Bisa kita jalan di air, kita pasang belok pelampung, kita sama sekarang kita jalan juga. Kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri. Terakhir kita untuk dengar renang gaya dada. Itu pernah kita coba mengetak kita. Mungkin itu ya. Lanjut karena saya harus ada kegiatan lagi di kampus saya. Oke, tadi udah PIS, sekarang kita LOF. LOF ini kita berikan pasca, diberikan sehari setelah program PIS, yaitu LOF. LOF yaitu memberi beban kaki. Nah, beban terbaik adalah beban tubuh kita. Misalnya kita cedera ankle, kita nggak boleh pasang dumbbell dulu pemberat di kaki kita, tapi kita pakai diri kita sendiri. Bisa kita jalan ataupun kita jinjit-jinjit. Nah, itu namanya LOT. Yang kedua adalah optimisme. Nah, biasanya kalau ada seorang cedera, mental itu rasanya down karena ada pikiran si pasien pasti kayak gini. Aduh, gue bisa nggak ya sembuh kayak dulu? Atau enggak, aduh bisa nggak ya gue main balik ke performa seperti dulu? Itu ada pikiran seperti itu. Sini optimis, kita sebagai pelatih atau orang tua atau terapis, kita harus optimis memberikan motivasi eksternal pada atlet kita untuk semoga saya bisa sembuh ya. Semangat ya. Karena kalau misalnya dari otak kita
membagikan perintah positif, insya Allah tubuh kita juga membagikan perintah yang positif juga kayak gitu. Yang ketiga adalah vascularization, yaitu aktivitas fisik atau kardiovaskular exercise. Di sini bisa untuk mengembalikan performa kardio, karena memang prinsip kita program latihan. Kalau misalnya kita nggak latihan fisik ya, maksudnya kita nggak latihan kardiovaskular, otomatis performanya akan turun. Nah, walaupun cedera, aktivitas vaskular itu kita butuhkan agar nantinya si atlet sembuh, dia tidak tertinggal jauh dengan performa di awal dia sebelum cedera. Itu tujuannya. Yang terakhir adalah exercise. Ini praktik exercise. Kita bisa lakukan latihan ini agar memberikan semua agar kita performanya mengenal. Itu di lapis bawah. Ini penanganan pertamanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang berhormat seluruh pemateri dan berhormat rekan-rekan Donas. Terima kasih hari ini sudah mengadakan pelatihan ya untuk teman-teman guru olahraga Cilegon. Perkenalkan, nama saya Iwan Septiawayanto, unit kerja di SMP Negeri 15 Kota Cilegon. Mungkin sedikit sharing saja Ibu dan Bapak Ibu terkait dengan sejarah olahraga, karena memang salah satu saya yang pernah mengalaminya begitu ketika waktu masih jadi atlet. Tadi sempat saya sebenarnya mau menyambung dari Bapak. Jadi memang tadi kan Ibu pernah menyampaikan di awal ada beberapa yang mungkin ke dukun A mungkin seperti apa gitu. Ini pengalaman saya pribadi ya. Di 2008 saya pernah mengalami cedera lutut. Jadi memang namanya orang Indonesia makan Bu ya, ketika sudah masih bisa main tuh terus saja walaupun kaki itu sudah rada-rada kerasa lah gitu. Nah ketika itu saya cek MRI, itu posisinya adalah sobek ligamen sobek. Tapi saya pakai main bola masih enak Bu. Harus bayar Indonesia sama ya gitu. Kalau di luar negeri mau Bapak Ibu flu aja nggak boleh main kan, flu saja gitu. Saya pakai main, ternyata waktu itu saya sempat ikut di Banyuwangi, itu kena lagi Bu. Ternyata ketika cek MRI kedua, itu ligamen putus dan meniskus. Itu sebelum cedera kedua itu sudah sempat terapi kemana-mana pengalaman saya. Jadi ya mungkin belum ada yang cocok mungkin. Waktu itu cedera pertama dokter sudah menyarankan suruh dioperasi. Cuma saya kan orang Indonesia banget Bu, ya kan, Indonesia banget, terus terapi baiklah. Ternyata akhirnya di 2010 mau nggak mau saya harus melaksanakan operasi. Pada waktu itu saya operasi, rekomendasi dari teman saya waktu itu di timnas, saya operasi di RSPI Pondok Indah. Saya dioperasi
mikroskopi ya kalau tidak salah, itu di bagian lutut titik cederanya. Jadi sampai sekarang masih bisa beraktivitas walaupun tanam stroke ya, tanam stroke diperbaiki lagi. Itu pengalaman saya. Nah, sedikit sharing juga buat Bapak Ibu, para pembina, para pelatih, para Bapak Ibu guru, ketika nanti mengalami cedera atau menemui anaknya yang terjadi serupa, kalau bisa memang pertama dicek dulu. Kalau misalkan memang tadi yang sudah disarankan, kalau terjadi pada tulang, dicek dulu di ronsen, baru nanti bisa ketahuan. Yaitu mau kembali lagi, kalau mau ke tradisional silakan, kalau mau kembali silakan. Tapi setahu saya, kalau pengalaman saya yang saya alami, meniskus atau di ligamen tidak bisa diurut, pengalaman saya. Tapi kalau yang di tulang, saya juga pernah mengalami, bisa saya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya terjadi persendian sobek atau di ronsen nggak bakal ketemu, bagus semua. Jadi berapa kali ronsen itu bagus, karena harus di MRI supaya lebih detail, lebih jelas. Ada yang sobek, ada yang putus, itu lebih jelas. Jadi saran saya, ya sedikit berbagi pengalaman, bila mana nanti ketemu murid atau atlet yang terjadi seperti itu, langsung ke medis di ronsen atau ke MRI. Mungkin itu saja Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Sekarang dong. Ya memang saat ini kita di dunia sport science kita memang harus berurusan dengan sport medicine mau nggak mau sekarang kita, karena memang teknologi terus berkembang. Oke, lanjut ya. Kita bahas tentang terapi latihan. Ini sedikit, ini sumber yang saya pakai. Terapi latihan adalah sebuah metode yang diberikan secara sistematis dan direncanakan dari gerak tubuh manusia yang bertujuan untuk memulihkan dan mencegah cedera, meningkatkan dan memulihkan fungsi fisik, dan mengoptimalkan status kebugaran. Nah, ini tujuan terapi latihan. Oke. Next, ini ada jenis terapi latihan. Ada sama seperti latihan fisik pada umumnya, yaitu ada balance training, ada body machine, breathing exercise, coordination exercise, gait and locomotor training, neuromuscular rehabilitation, ada postural stabilization, group exercise, relaxation, strength, power, and endurance. Prinsipnya sama kayak kita latihan pada biasanya, hanya saja bebannya yang kita kurangkan. Komponen fungsi fisiknya juga sama, ada stability, ada fitness atau performance, balance, endurance, flexibility, dan koordinasi. Itu prinsipnya sama, cuma ingat dosisnya aja yang kita kurangi. Nah, ini ada fase rehabilitasi. Yang pertama adalah protesi dan ada di kita latih. Terus yang kedua ada rewarding, jadi kita coba untuk mulai kembali. Yang ketiga ada fase sport spesifik, strength and conditioning and skill. Jadi fase ketiga ini kalau misalnya dia kalau ada softball, dia cedera di bagian bahu, mau nggak mau kita coba untuk latihan nggak langsung lemparan apa, lemparan bawah dulu aja yang ototnya tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Kita coba untuk itu. Terus juga bertahap, setelah lempar bawah bisa, terus baru kita coba lempar atas. Ternyata pas lempar atas, jaraknya dari dekat, jauh, dimundurin, dijauhin sampai dia maksimal, baru kita balik ke olahraga itu. Kita latihan seperti biasa. Fase kelima adalah injury prevention atau pencegahan perawatan cedera. Saya sharing dengan teman saya di Jakarta. Tuhan saya saat ini sedang studi lanjut. Di situ
beliau adalah pelatih dari cabang olahraga pencaksilat. Saya iseng bertanya kepada beliau, Pak, kalau misalnya di cabang olahraga pencaksilat lawan kita itu kita banding dan kita perusahaan, itu menurut Bapak bagaimana caranya mengatasinya? Ternyata namanya Pak Hendro. Pak Hendro bilang gini, kalau saya sih memang saya ajarkan kepada atlet saya cara penanggulangan cedera. Misalnya, kalau si anak ini mau ngebanting, saya lawannya jago bantingan. Saya ajarin ke atlet saya agar lawan nggak bisa ngebanting, itu dengan saya peluk. Ya walaupun sama-sama jatuh, si lawan juga jatuh. Karena posisinya beliau bercerita bahwa dulu di angkatannya dia ada main pencaksilat, dia jago bantingan. Tapi si lawan ini nggak tahu caranya jatuh. Jadi dia dibanting, dijatuhkan tuh pas di tulang belakang dan itu pingsan, koma, kan bahaya. Jadi mau nggak mau kita di sini sebagai pelatih ya guru ya, kita harus mengajarkan cara pencegahan cedera pada peserta didik kita ataupun pelatih ataupun atlet kita. Karena itu adalah safety yang paling utama. Misalnya benar selawannya mau dengar kakinya, gimana caranya kita ajarkan untuk mau dengar. Itu penting. Karena memang kalau misalnya atlet usia dini ya, kita kan di awal aja udah cedera dan cederanya penanganan salah, otomatis saya takut masanya berhenti. Itu kan memang realita yang ada. Kalau penanganan cederanya nggak baik dan tidak dilakukan tapi latihan, yang harusnya dia bisa sembuh sekian bulan, tapi dia ternyata udah nggak bisa main sama sekali, itu kan bahaya ya, dan sayang banget. Nah di sini peran kita sebagai seorang praktisi di bidang olahraga. Nah ini juga ada fase rehabilitasi, misalnya dia terjadi operasi, kita harus di klinik dulu rehabilitasinya, sudah di di lapangan, tapi ini gerakannya bertahap, nggak terlalu banyak, just untuk membiasakan si pasien agar kembali ke berasa di lapangannya lah ya. Yang ketiga, training dengan pelatih dan metode yang khusus yang berbeda mungkin. Yang keempat ada kembali ke kompetitif, yang kelima kembali ke performanya, dan terakhir dia bisa di performanya. Sebenarnya terapi latihan ini sudah, alhamdulillah tahun ini sudah terlibat penelitian ya, dan saya menggunakan sebuah aplikasi terapi latihan berbasis Android, tapi saya belum bisa share di sini, bisa saya pasang ke aplikasi Play Store karena saya sedang mendaftarkan ke hak cipta, karena ya, kita harus melindungi hak ciptaan kita ya. Ini aplikasinya di sini. Ya. Ini di sini ada materinya, terus ada beberapa